Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oh, semuanya sehat. Oke, sebelum lanjut, hari ini Ibu akan mengabsen kalian ya. Oh, semuanya hadir. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kerukunan dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tolong dipahami. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan menggali informasi dan teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk lembaga perdagangan internasional. Kedua, dengan praktik siswa dapat membuat surat permintaan dengan cermat. Ketiga, dengan pengamatan siswa dapat menjelaskan manfaat dan perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Dengan berdasarkan pengalaman siswa dapat menceritakan tindakan dirinya dan menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Dengan berhitung, siswa dapat melakukan operasi hitung dengan menggunakan skala dengan teliti. 6. Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat menuliskan model matematika dan masalah yang berkaitan dengan konsep pembelajaran. Selanjutnya, dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala. Selanjutnya, dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat memeriksa kebenaran jawaban untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baiklah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga matematika, yang keempat yaitu IPS. Baiklah, coba disebutkan contoh bahasa Indonesia yang termasuk kerukunan dalam bermasyarakat. Coba disebutkan contoh kerukunan masyarakat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu yaitu hubungan bertetangga yang baik. Yang kedua, harus saling memaafkan. Yang ketiga, saling menolong untuk kebaikan. 4. Melaksanakan kegiatan agama secara bersama-sama. Kelima, menghormati satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran PPKN. Bagaimana yang dimaksud dengan kerukunan dalam bermasyarakat untuk PPKN itu? Coba disebutkan. Yaitu yang pertama contohnya itu seperti mempererat tali persaudaraan. Kedua, membangun kerukunan. Ketiga, saling menghormati budaya orang lain. Keempat, saling membantu satu sama lain. Yang kelima, tidak sombong. Oke, sudah dimengertikan contoh-contoh dari kerukunan dalam bermasyarakat untuk PPKN? Baiklah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita yaitu pembelajaran kerukunan dalam bermasyarakat yang tergolong ke dalam pembelajaran matematika. Anak sudah tahu tidak pengertian skala dalam pembelajaran matematika? Skala adalah perbandingan jarak
Itulah pengertian skala menurut matematika. Oke? Rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jika diketahui jarak sebenarnya, diketahui, maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Baiklah, itu tadi rumus dari skala, yaitu skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jika ingin dicari jarak sebenarnya, maka jarak pada peta per skala. Oke, hari ini kita masuk ke dalam contoh skala. Coba ditulis contoh tentang skala ya. 1. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, maka tentukan skala pada peta. Baiklah, ini kan diketahui jarak sebenarnya sama dengan jarak sebenarnya sama dengan 150 km. Jika diubah ke dalam sentimeter, berapakah jaraknya? Jaraknya sama dengan 15 juta. Karena 1 kilometer sama dengan 1 juta sentimeter. Baru diketahui jarak pada peta sama dengan 5 cm. Jadi skalanya sama dengan 5 banding 15 juta. Oke, selanjutnya skala ini kita bagi menjadi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi skala pada peta tersebut adalah 5 dibanding 3 juta. Oke, mudah kan mengerjakan skala pada peta? Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPS ya. Dalam pembelajaran IPS ini, kerukunan dalam bermasyarakat itu maksudnya seperti apa ya? Oh, yang pertama itu saling membantu antar sesama. Kita sebagai manusia harus bisa membantu antar sesama supaya ramah tamah pada orang lain. Ini adalah hal yang paling penting bagi hidup kita ya. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, tidak egois dalam bermasyarakat. Tidak ada yang perlu kita egoiskan kepada teman kita maupun saudara-saudara kita. Oke, selanjutnya Ibu akan mengulang kembali yaitu pembelajaran PPK-nya, di mana pembelajaran PPK ini terkait ke dalam
pembelajaran hak dan kewajiban. Anak-anak sudah tahu tidak pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban? Menurut kalian seperti apa hak dan kewajiban itu? Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang sejak ia lahir. Sedangkan kewajiban itu ialah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Jadi, kesediaan dari hak dan kewajiban itu ialah hak adalah mengacu terhadap apa yang ingin kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu mengarah kepada apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, coba disebutkan bagaimana perilaku yang mencerminkan kesatuan dan persatuan. Coba disebutkan. Yang pertama itu seperti ikut kerja bakti. Kedua, gotong royong adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Sewaktu teman kita yang menjadi musibah, kita harus bisa membantu mereka. Selanjutnya, harus bersikap ramah kepada orang lain. Baru, bergaul sesama warga tanpa membedakan suku, bangsa, dan ras. Oke anak-anak, kita masuk kepada pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan. Sebagai manusia, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Karena persatuan dan kesatuan itu ialah tongkat keutuhan bangsa, rasa persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Baiklah, hari ini Ibu ingin bertanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan manfaat perilaku? Menurut kalian, seperti apa manfaat perilaku itu? Betul sekali. Manfaat perilaku itu adalah membuat kita selalu berpikir positif. Selanjutnya, membuat orang lebih sopan santun. Baru berprasangka yang lebih baik. Jangan berprasangka lebih positif, negatif. Itu tidak boleh. Selanjutnya, membuat hati menjadi lebih tenang. Baiklah anak-anak, sudah dimengerti kan pembelajaran kita hari ini? Jika sudah mengerti, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Coba ditulis tugasnya. Baiklah, tugasnya yang pertama yaitu adalah 1. Jarak rumah Ika dan rumah Nani pada peta 6 cm. Jika diketahui skala pada peta adalah 1:200, maka jarak sebenarnya adalah, tadi udah dijelaskan kan rumus dari jarak sebenarnya. Dicatatkan. A 7,2 km, B 62 km, C 72 km, D 700 km. Selanjutnya soal nomor 2. Apakah kepanjangan dari KSP itu? Ketiga, sebutkan bentuk-bentuk lembaga ekonomi yang kalian ketahui. 4. Sebutkan hak dan kewajiban koperasi. Baiklah, itu saja tugasnya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang kurang paham, coba ditanya temannya ya. Baiklah,
Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di hari pertemuan selanjutnya ya anak-anak.